Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton semuanya? Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salah satu tanda menjelang kiamat yang diyakini umat Islam adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Para ulama berpendapat mengenai kehadiran Nabi Isa di akhir zaman kelak. Syekh Ahmad Shakir menukil dari buku Kiamat Tanda-tandanya menurut Islam Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim mengemukakan bila turunnya Isa alaihissalam bukanlah masalah yang diperdebatkan oleh kaum muslimin lantaran telah banyak hadis sahih yang menerangkan tentangnya. Adapun umat Islam yang tak mempercayai kembalinya Nabi Isa nanti dikatakan sebagai orang yang mengingkari agama karena hal ini berkenaan dengan pokok keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dan Syekh Al-Albani juga berpandangan demikian. Menurut mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam adalah mutawatir sehingga wajib diimani. Mengenai keduanya yang akan muncul di akhir zaman dikatakan sebagai persoalan akidah dalam agama. Dalil turunnya Nabi Isa alaihissalam menjelang kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah banyak memberitakan turunnya Isa alaihissalam ke bumi sebagai tanda-tanda kiamat. Selain itu, Nabi Isa ditakdirkan oleh Allah untuk menumpas Dajjal dan menegakkan kembali syariat Islam. Begitu pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahkan telah dijelaskan secara rinci kedatangan Isa alaihissalam kelak. Berikut sejumlah dalil Al-Quran dan hadis. Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan buku Tanda-tanda Kiamat. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karenanya, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Al-Quran Surat As-Zukhruf ayat 61. Allah berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya, karena tidak ada lagi orang yang miskin. Sampai-sampai satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, kalau kalian mau, bacalah firman Allah. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat dari An-Nawas bin Sam'an yang artinya Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faran sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes. Jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bablut. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Riwayat dari Abu Hurairah yang artinya, antara aku dan dia tidak ada nabi, dan dia akan turun. Kalau kalian melihatnya, ketahuilah dia seorang lelaki yang postur tubuhnya sedang, warna kulitnya antara kemerah-merahan dan keputih-putihan. Kepalanya seperti meneteskan air padahal tidak tersentuh air. Dia akan memerangi manusia, membela Islam. Dia mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada zamannya Allah memusnahkan seluruh agama kecuali Islam, dan dia membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Dia hidup di bumi selama 40 tahun, lalu dia meninggal dan disolati oleh kaum muslim. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Riwayat dari Abu Hurairah yang artinya, Isa bin Maryam akan turun lalu membunuh babi, memusnahkan salib, memimpin salat jamaah, memberikan harta sampai-sampai tidak ada yang menerima, dan menghapus pajak. Dia singgah di Ar-Rauha, lalu menunaikan haji atau umrah, atau kedua-keduanya. Hadis riwayat Ahmad.
Demikian sejumlah dalil mengenai turunnya Isa alaihissalam. Salah satu tanda menjelang kiamat yang diyakini umat Islam adalah turunnya Isa. Mengenai kembalinya Isa telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW kabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ayat Al-Quran dan hadis apa saja? Para ulama berpendapat mengenai kehadiran Nabi Isa di akhir zaman kelak. Syekh Ahmad Syakir menukil dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim mengemukakan bila turunnya Isa alaihissalam bukanlah masalah yang diperdapatkan oleh kaum muslimin, lantaran telah banyak hadis sahih yang menerangkan tentangnya. Wallahu a'lam bishawab.